Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita mau bersama-sama menyediakan hati dan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu tujuan dari setiap ujian. Sekali lagi, tema firman Tuhan, tujuan dari setiap ujian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari ujian itu sendiri artinya percobaan yang dilakukan dengan metode atau cara tertentu untuk mengetahui mutu atau kualitas dari sesuatu hal atau benda. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau berbicara tentang ujian, maka tentunya itu berkaitan dengan iman kita. Berkaitan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Artinya bahwa ujian terhadap iman tentunya punya tujuan. Untuk apa? Untuk mengetahui kualitas dari iman setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, metode atau cara yang dipakai Tuhan untuk menguji kualitas iman orang percaya, yakni melalui api penderitaan. Dengan jelas tadi kita memperhatikan, kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Untuk menguji kemurniannya dengan api. Nah, sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa untuk melihat kualitas kemurnian daripada iman setiap orang percaya, maka Tuhan memakai satu metode atau cara, yaitu dengan apa? Dengan penderitaan atau kesengsaraan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk sampai kepada melihat kemurnian dari iman setiap orang percaya, maka ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Ada tahapan demi tahapan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya di dalam apa? Proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana tahapan dari setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Hal yang pertama, tahapan yang pertama yaitu lewat ujian Tuhan ingin kita memiliki ketekunan. Sekali lagi, lewat ujian Tuhan ingin kita memiliki ketekunan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata lain dari ketekunan bisa berarti kerajinan. Kata lain daripada ketekunan juga bisa berarti kesetiaan. Ketekunan itu juga bisa berarti ketahanan. Ketekunan itu juga bisa berarti ketabahan.
Nah, kalau bicara ketekunan itu artinya apa? Harus ada sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan mengizinkan setiap ujian terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk kita semakin apa? Berlomba-lomba, semakin berupaya secara terus-menerus di dalam apa? Di dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita melayani akan Tuhan. Kita terus setia, kita terus sungguh-sungguh, rajin, dan itu merupakan sebuah upaya yang kita lakukan secara terus-menerus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ini tujuan yang baik, tujuan yang positif. Tuhan mau supaya apa? Kita semakin tekun, semakin sungguh-sungguh, semakin setia di dalam Tuhan. Yang kedua, tahapan yang berikutnya, yaitu apa? Ketekunan menghasilkan kematangan. Yang kedua, tahapan yaitu ketekunan menghasilkan kematangan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-4a di sana dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang ini bicara tentang apa? Berkaitan tentang apa? Karakter. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, maka kita harus melihat secara benar. Melihat setiap masalah, meresponi setiap masalah, menanggapi setiap masalah secara apa? Objektif. Melihat dengan adil, melihat dengan bijak. Melihat dari sisi firman Tuhan. Ketika kita punya karakter yang matang, maka setiap masalah yang terjadi, setiap pergumulan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan melihat secara benar. Tujuan dari pergumulan, tujuan dari masalah itu supaya apa? Supaya kita punya kematangan di dalam hidup ini. Kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bersikap. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala masalah dan pergumulan membuat kita tidak matang mengambil satu sikap, meresponi, menanggapi masalah dengan apa? Dengan cara yang salah. Tapi lewat firman Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau kita melihat semuanya itu dari apa? Kacamata firman Tuhan. Karena apa? Tuhan punya tujuan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan tahapan yang ketiga, yaitu apa? Kematangan menghasilkan kedewasaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 4b di sana dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bicara tentang kedewasaan itu hal yang tidak mudah, tidak gampang. Menjadi tua itu sesuatu yang alamiah. Tetapi untuk menjadi dewasa itu perlu sebuah proses. Dan menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau kita menjadi dewasa di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bicara tentang kedewasaan, baik di dalam apa? Sikap, karakter, tindakan, perbuatan, tutur kata kita. Kita menjadi dewasa dalam kita menghadapi ujian-ujian iman di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika Tuhan izinkan persoalan, masalah, pergumulan sebagai metode atau cara yang Tuhan pakai untuk menguji iman kita, mari kita mau belajar melihat semuanya itu dari apa? Dari kacamata firman Allah, sehingga itu akan terus membawa kita, membawa setiap pribadi kita sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami nikmati di dalam hidup ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.